Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Putri Lestari dari program studi Akuntansi Sektor Publik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pokok penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan Korteks terhadap Pemenuhan Kewajiban PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi pada PTX. Izinkan saya untuk memaparkan proposal penelitian ini. Selanjutnya, saya akan memulai presentasi ini dengan menjelaskan latar belakang dari penelitian saya. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan tahun 2026, realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2025 hanya mencapai 1,1917 triliun atau 87,6% dari target APBN. Artinya terjadi shortfall atau kekurangan penerimaan pajak. Selain itu, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 0,72% secara tahunan. Kondisi ini sejalan dengan menurunnya jumlah pelaporan SPT tahunan WPOP yang tercatat hanya 12,99 juta per April 2025, turun dibanding 13,15 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sebelum Cortex, sistem yang digunakan adalah DJP Online, namun sistem ini memiliki sejumlah kelemahan. Proses pembuatan bukti potong, pembayaran, dan pelaporan yang masih dilakukan secara terpisah, antarmuka yang kurang ramah pengguna, validasi data yang masih manual, serta integrasi yang belum optimal. Kelemahan tersebut turut berkontribusi terhadap kurang optimalnya pelaporan SPT tahunan WPOP. Merespon kondisi tersebut, sejak 1 Januari, DJP resmi mengimplementasikan sistem Cortex sebagai pengganti DJP Online. Sistem ini dikembangkan dengan anggaran sebesar 1,39 triliun dan dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak melalui mekanisme pelaporan dan pembayaran lebih cepat, terintegrasi, dan transparan dengan anggaran 1,39 triliun. Publik menaruh ekspektasi besar bahwa sistem ini akan menjadi platform yang andal dan mudah diakses. Namun dalam praktiknya, sejak diberlakukan pada 1 Januari hingga 10 Januari 2025, tercatat 22 isu teknis yang menghambat penggunaan Cortex, mulai dari error sistem, kesulitan login, hingga lambatnya proses validasi pajak. Kondisi terus serupa juga terjadi di PTX. Penerapan Cortex sebagai sistem baru belum sepenuhnya berjalan lancar. Pada 20 Februari, sebanyak 14 juta wajib pajak telah mengaktifasi akun Cortex, dengan 13,10 juta diantaranya adalah WPOP. Namun, tingginya angka aktivasi belum tentu mencerminkan optimalnya pemahaman dan kelancaran pengguna sistem dalam praktik pelaporan SPT tahunan. Sementara itu, penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek teknis sistem atau perspektif perusahaan dan konsultan pajak, belum mengkaji secara mendalam pengalaman langsung WPOP sebagai pengguna utama sistem. Berdasarkan kondisi itulah, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui analisis penerapan korteks dari sudut pandang WPOP, khususnya dalam pengisian dan pelaporan SPT tahunan PPh pasal 21. Selanjutnya, saya akan memaparkan pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan tiga pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana penerapan sistem Cortex dalam pengisian dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 WPOP di PTX. Yang kedua, bagaimana persepsi WPOP di PTX terhadap kemudahan serta kebermanfaatan sistem Cortex. Dan yang ketiga, bagaimana keberhasilan sistem Cortex dalam mendukung kelancaran dan ketepatan pelaporan SPT PPh Pasal 21 WPOP di PTX. Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem Cortex dalam pengisian dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 WPOP di PTX. Yang kedua, menganalisis pemahaman dan persepsi WPOP di PTX terhadap kemudahan penggunaan serta kebermanfaatan sistem Cortex. Yang ketiga, menganalisis keberhasilan sistem Cortex dalam mendukung kelancaran dan ketepatan pelaporan SPT PPh Pasal 21 WPOP di PTX. Dan ini memiliki dua manfaat, yaitu teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian perpajakan dan sistem informasi perpajakan, khususnya terkait implementasi Cortex. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian ISSM, ATAM, dan juga teori kepatuhan pajak dalam konteks sistem perpajakan digital. Nah, itu penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya penelitian kualitatif yang mengevaluasi sistem perpajakan digital. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi yang pertama WPOP untuk meningkatkan pemahaman penggunaan Cortex sehingga dapat membantu pelaporan SPT dengan lancar. Yang kedua, bagi perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam mendukung karyawan, khususnya terkait kebutuhan pendampingan, sosialisasi, dan peningkatan pemahaman pengguna sistem Cortex. Dan yang ketiga, bagi DJP sebagai masukan dalam evaluasi dan pengembangan sistem ke depannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori dan konsep yang menjadi landasan dalam penelitian ini.
Yang pertama, teori kepatuhan atau compliance theory yang digunakan oleh Milgram menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak itu adalah kondisi di mana WP itu melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang mencakup laporan SPT, ketepatan dalam menghitung, dan dalam membayar pajak berutang. Untuk kepatuhan ini dibagi menjadi kepatuhan formal yang bersifat administratif dan kepatuhan material yang berisi kebenaran dari isi laporan tersebut. Kepatuhan ini dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak dari sisi internal serta kualitas sistem dan layanan dari sisi eksternal. Yang kedua, model keberhasilan sistem informasi atau ISSM dari Dillon and McLean yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas atau sistem informasi itu melalui 6 dimensi. Di sini saya memakai 3 dimensi yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Sistem dianggap berhasil apabila pengguna merasa puas dan merasakan manfaat nyata dari penggunaannya. Dalam penelitian ini, model tersebut saya gunakan untuk menilai apakah penerapan Cortex benar-benar memberikan manfaat dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21 WPOP. Yang ketiga, ada model penerimaan teknologi atau TAM dari Davis tahun 1986 yang menjelaskan penerimaan teknologi oleh pengguna melalui 2 faktor. Ada persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Untuk kegunaan yaitu keyakinan bahwa teknologi tersebut dapat membantu menyelesaikan pekerjaan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Dan yang kedua, persepsi kemudahan penggunaan bahwa teknologi dapat digunakan tanpa usaha yang berat. Nah, yang terakhir ada penggunaan sistem Cortex. Cortex ini kan adalah sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi yang menggantikan DJP Online sejak 1 Januari 2025. Sistem ini sudah mengotomatisasi seluruh alur PPh Pasal 21 dalam satu platform, mulai dari pembuatan bupot, billing, laporan SPT, hingga penlibatan BPE. Meskipun pada awal penerapannya, sistem ini masih menghadapi sejumlah kendala teknis yang menjadi perhatian. Yang kedua, untuk kerangka berpikir, saya akan menjelaskan kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam penelitian saya. Pada kerangka berpikir ini, implementasi Cortex pada PT implementasi Cortex pada PTX itu dianalisis melalui model keberhasilan sistem informasi, yaitu berdasarkan kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, serta berdasarkan prestasi dan penerimaan pengguna, yaitu berdasarkan persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan. Lalu hasil analisis tersebut dikaji menggunakan teori kepatuhan untuk memahami bagaimana implementasi Cortex mendukung pemenuhan kewajiban PPh Pasal 21. Terus selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di PTX yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaf 54, Jakarta Selatan. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan April hingga penelitian ini selesai dilakukan, yaitu di Juli 2026. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan, yang kedua, desain penelitian. Yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus karena berfokus pada implementasi Cortex pada satu unit organisasi, yaitu PTX. Misalnya dalam penelitian ini digunakan sebagai data deskriptif untuk menggambarkan persepsi pengguna, bukan untuk menguji hipotesis atau eh, pengaruh secara statistik. Yang ketiga, sumber data dan sampel penelitian. Pada penelitian ini, sumber data itu terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini diperoleh melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Wawancara dilakukan pada 4 informan, yaitu supervisor HRMGA, supervisor Tax and Reconciliation, serta 2 karyawan sebagai WPOP. Selain itu, kuesioner diberikan kepada 22 karyawan WPOP yang telah menggunakan Cortex untuk pelaporan SPT tahunan WPOP. Selanjutnya, penelitiannya juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen seperti peraturan perpajakan, pedoman penggunaan Cortex, atau laporan internal perusahaan. Lalu, yang keempat ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini terdiri dari 5 teknik: wawancara semi terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam, kuesioner tertutup untuk memperoleh gambaran persepsi pengguna, serta keberhasilan sistem. Yang ketiga, observasi untuk melihat proses penggunaan konteks secara langsung. Yang keempat, dokumentasi sebagai data pendukung. Yang kelima, studi pustaka sebagai landasan teoritis penelitian. Lalu yang ke 5, teknik keabsahan data. Keabsahan data diuji melalui credibility dan dependability. Credibility dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, sedangkan dependability dilakukan melalui dokumentasi seluruh proses penelitian secara sistematis dan dapat ditelusuri. Lalu yang keenam, ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, ada data wawancara, dianalisis menggunakan model Bayes dan Habermas yang terdiri dari deduksi data, penyajian data, serta penaikan kesimpulan dan verifikasi, sedangkan data kuesioner ini akan dianalisis secara statistik deskriptif menggunakan skala Likert 5 poin dan nilai rata-rata. Hasil kuesioner kemudian diinterpretasikan berdasarkan kategori penilaian dan diintegrasikan dengan hasil wawancara serta observasi. Lalu yang selanjutnya akan masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk deskripsi data. Penelitian ini dilakukan di PTX, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan distribusi produk baja, serta telah menggunakan Cortex dalam administrasi PPh Pasal 21. Penelitian melibatkan 4 informan, yaitu supervisor HRGA, Tax and Reconciliation, serta 2 karyawan sebagai WPOP. Dan kuesioner diberikan kepada 22 responden pengguna Cortex dengan data sebagai berikut, yaitu mayoritas responnya berjenis kelamin laki-laki,
laki-laki yaitu 63,6%, terus berusia 25 sampai 35 tahun yaitu 40,9%, dan memiliki pendidikan terakhir S1 yaitu 59,1%. Selanjutnya untuk hasil data, yang pertama penerapan sistem Cortex. Proses ini dimulai dari penyediaan data karyawan oleh HR, kemudian dilakukan verifikasi dan rekonsiliasi oleh bagian pajak. Data selanjutnya diimport ke Cortex untuk penerbitan bukti potong A1. Setelah itu perusahaan melakukan pelaporan SPT masa PPh Pasar 21 masa Desember. Nah, bukti potong A1 ini yang tersedia inilah kemudian dapat diakses oleh WPOP dan digunakan dalam pelaporan SPT tahunan. Namun terdapat kendala utama yaitu ada akses lambat, server error, dan gangguan sistem. Lalu untuk persepsi pengguna atau TAM, berdasarkan analisis TAM, persepsi kemudahan itu memperoleh nilai MEN rata-rata 3,20 dan persepsi kegunaan memperoleh nilai rata-rata 3,37. Kedua indikator tersebut berada pada kategori sedang yang menunjukkan bahwa pengguna menilai Cortex cukup mudah dan cukup berguna meskipun belum optimal. Lalu untuk keberhasilan sistem atau ISSM, kualitas informasi ini memperoleh nilai tertinggi yaitu 3,59 dengan kategori tinggi, kualitas layanan memperoleh 3,36, sedangkan kualitas sistem menjadi terendah yaitu 22,68%. Jadi dapat dilihat dari sini, Kotak itu sebenarnya sudah mendukung informasi terkait pelaporan, tapi stabilitas sama kecepatan sistemnya itu masih menjadi bagian yang perlu ditingkatkan. Lalu untuk pembahasan data, untuk penerapan berdasarkan hasil penelitian, penerapan Cortex di PTX ini telah mengintegrasikan proses administrasi PPh Pasar 21 dalam satu sistem. Integrasi tersebut membantu pengelolaan data perpajakan, penerbitan bukti potong, dan pelaporan pajak. Namun, masih ditemukan kendala berupa akses yang lambat, server tidak stabil, dan gangguan sistem yang dapat menghambat proses pelaporan. Sedangkan dari sisi TAM-nya itu hasil penelitian, pengguna menilai Cortex itu cukup mudah dan cukup bermanfaat. Manfaat Pengguna merasakan manfaat melalui integrasi data perpajakan dan kemudahan akses bukti potong. Meskipun demikian, sebagian pengguna masih membutuhkan bantuan dalam menggunakan sistem sehingga penerimaan pengguna belum optimal. Selanjutnya, berdasarkan ISSM, kualitas informasi ini menjadi aspek yang paling kuat karena informasi dinilai relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sementara itu, kualitas sistem jadi aspek yang paling rendah akibat kendala teknis yang masih terjadi. Jika dikaitkan dengan teori kepatuhan, kemudian administrasi, dan ketersediaan informasi itu dapat membantu WPO wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, tetapi stabilitas sistem tetap menjadi faktor penting agar pelaporan dapat dilakukan secara lancar dan tepat waktu. Selanjutnya, untuk penutup yang kesimpulan, pada bagian penutup dapat disimpulkan bahwa penerapan Cortex di PTX itu telah membantu proses administrasi PPh Pasar 21 menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi. Dari sisi pengguna, Cortex juga dinilai cukup mudah dan bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa akses yang lambat, gangguan sistem, serta sebagian pengguna yang masih membutuhkan pendampingan. Dari sisi implikasi teoritis, hasil penelitian menunjukkan bahwa TAM, ISSM, dan juga kepatuhan dapat digunakan untuk menjelaskan penerimaan pengguna dan keberhasilan implementasi Cortex. Secara praktis, PTX perlu meningkatkan edukasi dan pendampingan pengguna. WPOP perlu meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan Cortex, sedangkan DJP perlu meningkatkan stabilitas sistem dan layanan bantuan pengguna. Untuk keterbatasan, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu perusahaan dan dilaksanakan pada periode awal implementasi Cortex untuk pelaporan SPT tahunan WPOP, serta melibatkan 22 responden dan 4 informan. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji faktor lain seperti literasi digital, kualitas pelatihan, dan pemahaman perpajakan. Untuk rekomendasi, oleh karena itu penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, mengkaji faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penggunaan Cortex, serta melakukan penelitian setelah implementasi Cortex berjalan lebih lama, agar efektivitas sistem dapat dianalisis secara lebih mendalam. Demikian pemaparan penelitian yang dapat saya sampaikan, saya menjadi bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu dosen penguji. Dari kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.